Assalamualaikum, hai semuanya. Kita berjumpa lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Uni Eropa menangis, ribuan pabrik di Eropa bangkrut dan ditutup karena Indonesia hentikan ekspor nikel. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Kominfo Presiden Joko Widodo terus mendorong jajarannya untuk terus melakukan hilirisasi terhadap bahan-bahan tambang yang dimiliki Indonesia untuk mendapatkan nilai tambah yang berkali-kali lipat. Presiden meminta agar penghentian ekspor dalam bentuk bahan mentah tidak hanya berhenti pada komoditas nikel saja. Enggak bisa lagi kita Tidak mengekspor nikel dalam sahaja bentuk ya. bahan mentah, mengekspor dalam bentuk raw material, enggak. Begitu kita dapatkan investasinya, ada yang bangun, bekerja sama dengan luar dengan dalam atau pusat dengan daerah, Jakarta dengan daerah, nilai tambah itu akan kita peroleh, ujar Presiden dalam sambutannya saat membuka Rapat Koordinasi Nasional, Rakornas, Investasi tahun 2022 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Rabu, 30 November 2022. Kepala negara mencontohkan, beberapa tahun lalu Indonesia masih mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah yang nilainya hanya mencapai 1,1 miliar dolar Amerika. Setelah pemerintah memiliki smelter dan menghentikan ekspor dalam bentuk bahan mentah, pada tahun 2021 ekspor nikel melompat 18 kali lipat menjadi 20,8 miliar dolar Amerika atau 300 triliun rupiah lebih. Akibat kebijakan tersebut, Indonesia digugat oleh Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia, WTO. Meskipun Indonesia kalah dalam kasus tersebut, Presiden Jokowi mengingatkan jajarannya agar melakukan banding dan terus melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan tambang lainnya seperti bauksit. Enggak apa-apa kalah, saya sampaikan ke Menteri, banding. Nanti babak yang kedua hilirisasi lagi bauksit. Sebab memang besar keuntungan. Artinya kan bahan mentah dari bauksit harus hilirisasi. diolah di dalam negeri agar kita mendapatkan nilai tambah. Setelah Nilai itu tambah bahan-bahan yang lainnya, termasuk hal-hal yang kecil-kecil, sebab itu urusan kopi, ada lagi itu usahakan larangan jangan bauksit sampai kan. diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sudah beratus tahun kita mengekspor itu. Stop, cari investor, Yalah kan, investasi sudah tiba agar masuk ke masanya sana gitu. sehingga nilai tambahnya diolah ada, sendiri gitu tegasnya. kan. Seperti kasus nikel ini, dari 20 triliun rupiah melompat ke lebih dari 300 triliun rupiah besar, sehingga neraca perdagangan kita sudah Dari 20 29 triliun hingga bulan selalu 300 surplus triliun. yang sebelumnya selalu negatif, selalu Sangat defisit jauh beza neraca gitu. berpuluh-puluh tahun. Baru 29 bulan yang lalu kita selalu surplus. Ini yang kita arah, lanjutnya. Presiden pun menegaskan bahwa gugatan tersebut merupakan hak negara lain yang merasa terganggu dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Bagi Uni Eropa misalnya, jika nikel diolah di Indonesia, maka industri di sana akan banyak yang tutup dan pengangguran akan meningkat. Iya kan. Namun, kepala negara Sebab kan sudah menegaskan diolah bahwa di Indonesia Indonesia juga gitu. memiliki hak untuk menjadi negara maju. Negara kita ingin menjadi negara maju, kita ingin membuka lapangan kerja. Kalau kita digugat saja takut, mundur, enggak jadi, ya enggak akan kita menjadi negara maju. Saya sampaikan kepada Menteri, terus, tidak boleh berhenti. Tidak hanya boleh berhenti di nikel tetapi terus yang lain, menghentikan pungkasnya. ekspor bahan mentah. Oke guys, jadi itulah dia video pembahasannya ini. Jadi memang keuntungan dari nikel ya gitu yang dihentikan ekspor bahan mentahnya itu membawa keuntungan yang sangat-sangat besar gitu ya, daripada 20 triliun yang sebelum ini itu kan hanya ekspor bahan mentah 20 triliun ya dia punya nilai tambahnya itu. Nah, setelah dihentikan ekspor bahan mentahnya ini dia naik sampai 300 triliun dia punya naiknya itu. Jadi memang sangat besar, sangat jauh beza gitu ya nilai tambahnya itu dari yang hanya ekspor bahan mentah saja. Lepas itu dihentikan ekspor bahan mentahnya itu naik sangat drastis gitu ya. Jadi tidak heran perkembangan ekonomi Indonesia itu naik melonjak gitu.
Nah, sebab itulah gitu ya, ada lagi larangan ekspor bahan mentah bauksit ini. Sebab yang nikel ini memang sudah ada hasilnya yang dilihat gitu ya, sangat besar dia punya nilai tambahnya. So pastinya ya bagi Uni Eropa gitu kan, apabila apa namanya ini macam nikel ini kan yang sudah diolah sendiri oleh Indonesia, so pastinya mungkin kilang-kilang di sana gitu ya, pabrik-pabrik sana terpaksa ditutup. Sebab ya tiada sudah apa nih ekspor bahan mentahnya gitu kan, sudah diolah sendiri oleh Indonesia gitu. So pasti di sana pun lapangan kerja pun semakin tiada gitu ya lapangan kerjanya itu. Jadi memang misi Indonesia menjadi negara maju itu sangat dipercepatkan sekarang ya melalui sumber bahan mentahnya saja dulu ini ya. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.